Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun sekolah di rumah aja. Ibu ucapkan selamat bagi kalian yang sudah memasuki jenjang SMA. Untuk perkenalkan dulu, nama Ibu Titi Handayani. Bagi kelas IPA, Ibu mengajar IPA dan IPS, Ibu mengajar mata pelajaran PKN, dan bagi IPS Ibu juga ada tambahan mata pelajaran geografi. Nah, untuk PKN pada KD pertama yang akan kita pelajari, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang di wilayah tertentu, atau dapat diartikan juga kewenangan pemerintah yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang memangku jabatan untuk mencapai tujuan negara. Oke, jadi di sini ada pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit dan luas. Jadi dalam arti sempit, pemerintah dapat diartikan seluruh kegiatan pemerintah yang hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif saja. Yang masuk ke dalam kategori lembaga eksekutif adalah presiden beserta menteri. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas, yaitu kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling melakukan check and balance, yang artinya saling mengawasi dan mengimbangi di dalam pemerintahan. Selanjutnya, ada macam-macam kekuasaan negara menurut para ahli. Di sini ada menurut Montesquieu dan John Locke. Jadi, Montesquieu dan John Locke sama-sama membagi kekuasaan ke dalam 3 bagian. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan menurut John Locke ada eksekutif, legislatif, dan federatif. Oke, dapat kita lihat pembagian kekuasaan menurut John Locke ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Jadi legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Selanjutnya, undang-undang tersebut akan dilaksanakan oleh eksekutif. Kemudian federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan suatu bentuk hubungan luar negeri. Selanjutnya, menurut Montesquieu, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Itu dilakukan oleh presiden beserta menteri. Sedangkan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Di Indonesia itu dilaksanakan oleh DPR dan DPD. Berbeda dengan pendapat John Locke, kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Menurut Montesquieu, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Termasuk juga dalam kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke, yang kemudian teori ini dikenal dengan res politica. Oke, kita lanjutkan. Jadi, di sini ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Di Indonesia, pembagian kekuasaan dibagi ke dalam pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan secara vertikal,
Pembagian kekuasaan negara berdasarkan pada tingkatan. Pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan seperti provinsi, kota, dan kabupaten. Contohnya, adanya pembagian tingkatan pemerintah seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah yang sudah memiliki kewenangan sendiri atau biasa kita kenal dengan istilah otonomi daerah. Lebih jelasnya dapat dilihat di sini. Jadi secara horizontal itu ke samping dan secara vertikal itu ke bawah dari pusat dan daerah. Di sini penjelasannya. Jadi kekuasaan horizontal terbagi atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu kekuasaan yang memiliki wewenang untuk menjalankan undang-undang dan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk merancang, mengusulkan, dan menyusun undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Secara horizontal, kekuasaan dibagi ke dalam kekuasaan konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kekuasaan eksaminatif adalah merupakan kekuasaan yang berfungsi melakukan penyelenggaraan pemeriksaan atas suatu bentuk pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara sesuai dengan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan menetapkan dan melaksanakan suatu bentuk kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Oke, cukup sekian materi untuk minggu ini. Jadi kamu punya tugas. Tugas pertama kamu adalah menuliskan pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal dan vertikal, dan menuliskan lembaga-lembaga apa saja yang masuk ke dalam kategori lembaga konstitutif, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa minggu depan. Semoga tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.